dengan perencanaan yang matang, dengan perangkat kerja yang berelaborasi antara pemerintah dengan swasta. Kalau kita hubungkan visi misi Pak Bupati, memang pro rakyat. Nah, ininya Pak, programnya Merdeka Pangan. Mau kemana nih kita Pak Halil? Makassar dulu baru ke Morowali. Oke. Saat ini lagi udah sampai di Bandara Makassar. Ntar lanjut ke Morowali. Mantap. Hari ini kita kemana Pak? Hari ini kita mau ke Morowali Utara untuk presentasi ke pemerintah Kabupaten Morowali Utara program budaya jagung kecil kering jagung hijau budaya di sana. Sekaligus ngecek lahan supaya pengembangan pertanian jagung hijau kita bisa diaktifasi di sana. Amin. Doain ya. Amin. Gimana Pak, Bu perjalanannya? Kita sekarang udah nyampe di Bandara Morowali jam 3:53. Mudah-mudahan perjalanan setelah ini lancar, langsung ke kantor Bupati Morowali. Amin. Oke, sip Pak. Potensial menciptakan produksi jagung pakan. Nah, bagaimana membuat jagung pakan itu yang maksimal ya optimal? Ya kita developernya Pak. Gitu. Jadi kita bisa mencarikan jalan juga. Seandainya APBD kita kan terbatas Pak. Sedangkan kebutuhannya sangat luas. Dari sumber mana lagi yang kita bisa ambil agar ini konkret. Jadi ada beberapa metodologi supaya lahan-lahan yang ada di sini yang belum produktif kita bisa gerakkan dengan perencanaan yang matang, dengan perangkat kerja yang berelaborasi antara pemerintah dengan swasta, kemudian mampu untuk menciptakan produk yang pasti diterima oleh pasar. Aplikasi petani nanti kita hitung berapa kali aplikasi dia datang ke sini, dan itu ada setiap kali aplikasi kita angkakan sekian. Iya. Begitu kan? Kalau sini bilang HOK-nya. HOK, betul ya. Pada waktu 4 bulan panen ketahuan berapa agro input, berapa HOK, Siap. berapa harga nanti yang kita akan beritahu bahwa dibelinya harga sekian. Akan terjadi perhitungan keuntungan yang bisa diperoleh secara terbukti dan teruji Pak. Nah, kalau ini sukses, satu, kami sendiri juga mau buat perkebunan ini sih Pak nanti di sini. Karena kita lihat bahwa agro input dan metodologi yang kita bawa itu dapat diterima dan cocok di lahan ini. Yang kedua, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi kepada kawan-kawan yang lain
untuk mencoba metodologi yang kita laksanakan supaya mereka juga untung, gitu Pak. Jadi kan nggak ada yang tertinggal kalau seperti itu. Ketika ini sudah swasembada dan mereka melaksanakan pengulangan, maka kita akan memiliki stok yang banyak, yaitu bahan pangan yang berkelanjutan. Itulah saatnya multiplier yang lain seperti perusahaan pakan ternak itu sudah cocok untuk menanam investasi di sini karena bahan bakunya ada. Ragu-ragu lagi. Iya Pak, jadi berputar terus dan petani penggarap, petani yang punya lahan di sini merasa tenang karena ada pabrik yang nanti juga akan pasti beli, gitu Pak. Itu yang kita bawa konsepnya, itu namanya konsep Integrated Sustainability Agriculture Development, ISAD Merdeka Pangan Pak. Kita lagi di mana nih Pak Lil? Oh ya, saat ini kita lagi berada di Kabupaten Morowali Utara, tepatnya di lokasi Demplot yang dipersiapkan oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten Morowali Utara. Jadi lahan ini kurang lebih 3 hektar. Rencana kita akan disiapkan untuk persiapan Demplot jagung hibrida R7. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan salam. Gimana Pak Firly? Ya, hari ini hari Jumat tanggal 11 bulan Februari tahun 2022, tim kami Indoditas Dutaraya sedang melaksanakan visit lokasi di Kabupaten Morowali Utara. Saat ini kita berada di salah satu hamparan yang sangat potensial. Di situ ada lahan sawah, kemudian di atasnya ada lahan kering. Nah, ini kita lihat sama-sama tuh. Lihat. Lahan keringnya sangat besar sekali. Di sini kita akan mencoba membuat sebuah area demonstrasi plot untuk dapat kita uji dan buktikan berapa nilai ekonomi yang bisa didapatkan dalam sebuah kegiatan budidaya. Rencananya kita mulai dengan membuat demplot di luasan 1 hingga 3 hektar di kawasan ini. Kita akan membuat beberapa plot tanaman jagung dengan varietas unggul yang berbeda-beda. Kita akan lihat lahan ini akan dikerjasamakan antara Indoditas dengan pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Morowali Utara, di mana lahan akan disiapkan oleh pihak pemerintah dan stakeholder yang lain. Mungkin nanti ada untuk kesiapan lahannya akan dibuka supaya lahan ini siap tanam. Nanti kita akan bagi yang mana plot lahan yang tanahnya diolah dan yang mana nanti lahannya yang tidak diolah atau dengan sistem BOT. Kemudian pada masing-masing plot akan diberikan perlakuan penanaman budidaya jagung hibrida dengan varietas benih R7. Kemudian di plot-plot yang lain juga akan diberikan perlakuan penanaman yang sama dengan varietas jagung hibrida yang lain. Kemudian rencananya semua aplikasi pemupukan dan penggunaan obat-obatan untuk penanggulangan hama dan penyakit diberlakukan hal yang sama. Agar nanti kita lihat ketika lahannya sama, varietasnya berbeda, perilaku untuk pemupukan dosis dan waktunya yang sama, dan obat-obatan yang sama akan menghasilkan hasil panen yang seperti apa. Di situ kita akan lihat bersama-sama dan buktikan bahwa berapa nilai hasil panen yang akan tercapai akan menjadi sebuah hal yang kita buktikan. Bukan hanya sampai situ saja, kita akan melihat bahwa hasil panen nanti yang akan diperoleh per masing-masing varietas akan kita uji lagi berapa rendemennya.
Siap. Ya, boleh saya tahu nama Bapak siapa, Pak? Saya Jasrian Antugo, Dinas Pertanian. Oke, Bapak boleh tahu Pak menjabat sebagai apa sekarang? Sementara Pak Bupati kasih tugas tambahan sebagai pelaksana sekretaris. Aduh, mantap. Pak, kita sekarang ini ada di mana sih, Pak? Di wilayah Desa Tinompo ada persawahan. Ada persawahan. Di samping lahan sawah ada lahan apa lagi yang potensi di sini, Pak? Sebenarnya di sini dulu ini peternakan, Pak. Hmm. Coba berubah fungsi, ada karet, bisa Bapak lihat sana itu ada karet. Terus di sebelah karet itu ada pohon sawit, kebun sawit. Di pohon gunung sekali itu adalah persawahan desa tetangga, desa Kumpi. Di sini kurang lebih ada 60 hektar sawah. Sawah ya. Kemudian sumber air sawahnya apa, Pak, di sini, Pak? Air tanah dia kalau Air tanah ya. Oke. Kalau lahan keringnya yang di atas ini, Pak, daerah sini luas, besar nggak? kalau kita prediksi kurang lebih lumayan juga sih ini. Lumayan ya. Kalau 100 hektar lebih, Pak? Kalau untuk palawija nggak dapat, Pak. Nggak dapat ya. Mungkin kalau 50-30 Dapat. masih dapat ya. Ya. Kalau di sini ada berapa kabupaten ini punya berapa desa, Pak? Kalau jumlah desa di Morowali Utara ada 122 desa, 122 desa plus 3 kelurahan, 10 kecamatan. Ada infrastruktur pertanian seperti BPP dan PPL-nya nggak, Pak? Siap. Kalau kita BPP setiap kecamatan satu, di BPP itu punya kepala BPP atau koordinator dan setiap desa satu penyuluh. Setiap desa satu, berarti ada 122 Ya. orang penyuluh ya. Wih, luar biasa. Plus kita di kabupaten ada 10 orang yang dibilang penyuluh kabupaten. Jadi pembimbing itu ya. Siap. Ya. Ya, Pak. Kalau rata-rata satu kelompok tani itu punya berapa anggota, Pak? Nah, di sini bervariasi, Pak. Kalau kita fokus ke palawija antara 15 sampai 25 orang. Kalau untuk kelompok palawija. Kalau perkebunan bahkan dia sampai 30 sampai 50 Orang ya. Kembali ke kelompok UMKM lagi ada bahkan dia nggak sampai 10 orang satu kelompok. Ya. Kalau begitu kita coba nanti jalan-jalan lihat ya, Pak ya. Wilayah-wilayah mana yang mungkin saja berpotensi untuk dapat dielaborasikan dengan program ISAT Merdeka Pangan kita. Baik. Kita kan punya program itu namanya Integrated Sustainability Agriculture Development. Nah, ininya Pak, programnya Merdeka Pangan. Nah, gitu. Luar biasa. Jadi kita coba untuk elaborasi apa yang kita bisa lakukan di sini, apa yang dimiliki oleh stakeholder yang ada di sini untuk bersama-sama menciptakan sebuah komoditi yang nanti dapat diterima oleh pasar. Baik. Tujuannya ketika kita bisa menghasilkan komoditi yang bisa tumbuh di lahan-lahan kita, pasti ada ekonomi yang akan terangkat. Ya. Gitu. Ya, ini luar biasa perjumpaan ini, Pak. Kalau kita hubungkan visi misi Pak Bupati, memang pro rakyat. Nah, cuma kemarin kan yang saya katakan di awal tadi bahwa persoalan kompleks kita adalah modal bagi petani. Ya. Dari Pak Bupati kan sudah gelontorkan lewat janji politiknya 300 juta per desa, di mana 100 juta itu untuk ekonomi produktif. Maka pertanian adalah di situ punya peran. Itu Pak kira-kira. Sip, tinggal dielaborasikan ya Pak ya, Ya, supaya baik. nanti dana yang disiapkan untuk menstimulus itu tidak mubazir begitu saja, Baik, tetapi mendorong pemberdayaan untuk menciptakan keekonomian. Siap. Begitu ya. Sekarang di lahan sini ini banyak lahan pertaniannya nggak Pak? Kalau untuk desa Tinompo lahan pertanian untuk tanaman pangan, tanaman padi 194,66 hektar. 194,66 hektar. Oke, dan ini kawasan ini salah satu dari ratusan hektar tadi ya Pak? Enggak masuk kalau ini cuma enggak masuk. sawah yang sering diolah. Oh begitu, ini berarti belum masuk Ya, hitungan belum ya? masuk hitungan kalau untuk lahan kering. Berarti ini berpotensi untuk dapat menambah jumlah dari lahan tanam untuk ketahanan pangan lagi ya? Iya. Begitu, oke. Kemudian di sebelah sana itu tempat apa ya Pak? Yang sebelah ini Iya. sama dengan ini, tapi di sebelah lahan ini, yang lahan kering ini ada sawah juga ke sana. Ada sawah ya, di Iya. belakangnya ada sawah ya? Iya. Berarti di sana lahan basah, di sini lahan kering? Iya. Luas sekali ya Pak ya? Iya. Luas sekali ya, belum dioptimasi gitu ya. Nah rencananya nanti kalau ada yang mau buat sawah di sana,
Bagus nggak Pak? Bagus banget ya. Memang sudah pernah kita sawah di sana pas sekitar 20 hektar. Siapa yang cetakin sawahnya Pak? APBN. PBN gitu. Kemudian kalau lahan tanam di sini yang kering, kalau misalnya ada yang buat kebun di sini, menarik nggak Pak? Itu menarik Pak. Nah, tentu menarik. Jadi apa sih Pak harapan Bapak ketika Bapak melihat potensi lahan yang seperti ini? Apa harapan di benak Bapak? Menurut harapan saya Pak, ini memang lahan potensi, jadi petani di sini mungkin setelah diolah ini lahan yang belum terolah ini akan menambah nilai ekonomi bagi petani. Jadi lahan-lahan yang masih tidur, kalau bisa diolah lahannya menjadi lahan tanam yang optimal, bisa ditumbuhi dengan sebuah komoditas budidaya, bisa menghasilkan nilai ekonomi, pasti bisa mensejahterakan semua pihak, ya, gitu ya. Ada petaninya nggak Pak di sini? Petaninya untuk sementara tidak ada, tapi kalau ini memang sudah punya pemilik. Ada pemilik ya, oke. Wilayah-wilayah seperti ini ada masyarakatnya nggak Pak di wilayah sekitar? Tidak ada. Kosong ya? Ya, kosong. Kosong ya. Tapi kalau untuk menggerakkan orang-orang nanti yang dekat sini untuk bekerja menggarap lahan, ada aja? Ya ada Pak. Ada ya? Ada. Berarti bisa ya? Bisa. Bisa daripada tidur, kita gerakan dengan sistem pemberdayaan. Iya. Ada pemilik lahan, ada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, bisa kita gerakan sebagai petani penggarap, kemudian bekerja sama begitu, bisa nggak Pak? Bisa Pak. Bisa banget ya? Ya bisa. Nanti kalau masyarakat yang kita ambil yang kita kumpulkan untuk melaksanakan penggarapan, bisa didaftarkan menjadi kelompok tani nggak Pak? Bisa Pak. Bisa. Bisa ya? Ya. Kan mungkin saja ada petani-petani baru Ya. yang menggarap nanti. Ya. Itu kalau kita mau daftarin di Dinas Pertanian sebagai kelompok tani, boleh Pak? Bisa Pak. Bisa. Bisa ya? Ya. Oke.